Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihinya. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 11 April 2024. Saat ini saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 10 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa naungan kasih sayang-Mu terus melingkupi kami, hingga kami boleh menjalani hidup dalam pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menyentuh hidup kami, sehingga kami kuat untuk melanjutkan hidup, melakukan perbuatan-perbuatan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 10 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-19. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan ini aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi,
janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dikuatkan dalam pergumulan. Itulah yang dialami oleh Daniel. Di pamatoto lan kapusakan. Duka adalah kenyataan pahit yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Rasa tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk, entah kepergian orang terkasih maupun aneka kekacauan yang kita alami. Namun pada umumnya orang yang mendengar berita duka atau mengalaminya akan merespons dengan tangis dan ratap. Bacaan kita mengulas tentang penglihatan Daniel mengenai berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang. Peperangan dan kesedihan yang akan terjadi atas bangsanya adalah peristiwa dalam penglihatan tersebut. Penglihatan itu menguras energinya secara fisik dan mentalnya. Bahkan setelah penglihatan terakhir, seketika juga Daniel berkabung selama 3 minggu penuh. Penglihatan Daniel sungguh menakutkan sehingga membuatnya menjadi lemas, pucat, tidak berdaya karena ketakutan, bahkan sampai tertelungkup di tanah. Namun dalam kelemahannya itu Daniel merasakan sentuhan tangan yang menjamah, mengangkatnya dan memberi kelegaan baginya. Sebab Tuhan mendengar doanya sejak hari pertama ia berpuasa dan berdoa menggumuli semua hal yang telah ia lihat. Bergumul dalam berbagai persoalan hidup memang menguras energi kita secara fisik maupun mental. Namun saudara-saudara, hal itu bisa membuat kita bisa menangis, meratap, lemah hingga jatuh tertelungkup ke tanah. Hingga pun boleh bertanya-tanya, apakah Tuhan melihat saya? Namun belajar dari pengalaman Daniel, pembacaan kita hari ini, bahwa Daniel diberikan sebuah kekuatan, bahkan pengharapan. Kita pun menerima bahwa Tuhan memberi kita jawaban dan pengharapan sejak hari pertama kita berdoa dalam pergumulan kita. Tuhan sudah mendengar. Tuhan yang mendengar doa ternyata tidak membiarkan kita merana. Ia hadir tepat pada waktunya untuk menopang dan mengangkat kita dalam pergumulan kita, sehingga kita mampu untuk melanjutkan kehidupan kita. Life must go on. Saudara-saudara, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu saat ini memberi kami sukacita, bahwa ketika kami dalam pergumulan, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menyentuh kami, Tuhan memberi kami dekapan kasih. Dan biarlah Tuhan kami terus hidup dalam kasih sayang-Mu. Berkati segenap kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada, dalam berbagai aktivitas mereka, kondisi hidup mereka, Tuhan terus melawat mereka. Ya Bapa di surga, ini doa kami, Tuhan terus memelihara hidup kami dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, selamat beraktivitas. Tuhan terus menjaga, Tuhan terus menopang, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menikmati anugerah-Nya. Shalom.